أجدادنا ومشايخنا ولمن حبنا فيك والمصنف في هذا الكتاب الشيخ محمد نواوي بن عمر الجاوي، وإلى شهاب الدين أحمد بن حجر الأسقلاني، وإلى جميع المصنفين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. أي صفحة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي زمان على أمتي يفرون العلماء والفقهاء فيبتليهم الله بثلاث بليات. Kelas atau ada? Sudah apa belum itu? Halaman 4. Oh itu wal maqalatu salisah itu ya kayaknya ya. Maqalah berapa sekarang? Yang terakhir. Berarti maqalah ketiga ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sayyidis salihin fi darain amin ila an qala wal maqalatu salisah. Halaman 4 dari bawah barisan ke 1 2 3 4 5 6 7. Barisan ke-7. An Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu man dakhala al-qabra bila zad ay min al-amal as-salih faka'annama rakiba al-bahra bila safinah فيغرق غرقا لا خلاص له إلا بمن ينقذه كما قال صلى الله عليه وسلم. Hadis yang ketiga al-maqalah as-salisah diriwayatkan dari Abi Bakar Siddiq bahwasanya man dakhala al-qabra, barang siapa yang masuk al-qabra ing kubur bila zadin tanpa bekal, yaitu maksud dari zat tanpa bekal yaitu tanpa amal soleh, maka faka'annama raqibal bahra bila safina, maka seakan-akan dia diibaratkan seperti orang yang menaiki atau yang pergi ke lautan, tengah lautan, bila safinatin tanpa perahu. Coba zaman di lautan tanpa perahu, mungkin cuma dapat 50 meter sudah kelalapan. Sama kalau kita nanti ketika pada ajal kita sudah saatnya, kemudian amal kita masih sedikit, seakan-akan kita ke lautan tanpa pakai perahu. Bayangkan itu. Jadi kita nanti mau minta tolong ke siapa? Dia sendirian di alam kubur. Tapi kalau kebalikannya, nanti ada ini. Oh enggak ada ya. Tapi kebalikannya, kalau seumpama dia itu ketika di dunia ini banyak amal, ada yang mengatakan kalau dia itu selalu berbuat baik, ya, hablum minallah wa hablum minan nasnya itu diperbaiki, maka dia nanti akan ditemani oleh amal-amalnya. Jadi amalnya nanti salah satunya yaitu kalau dalam hadis itu man qara'a, barang siapa yang membaca surah As-Sajdah, Alif Lam Mim As-Sajdah, yang biasanya dipakai kalau sholat subuh, itu kan sunnah ya. Kalau pakai sholat subuh, rakaat pertama itu pakai surah As-Sajdah. Kalau barang siapa yang baca surah As-Sajdah setiap hari, maka nanti surah Sajdah itu akan dirupakan oleh Allah seperti kita, seperti makhluk. Ya. Terus tugasnya makhluk tersebut apa? Yang pertama menemani kita di alam kubur. Jadi kita nggak sendirian. Itu ada dalam hadis. Kemudian yang kedua, dia nanti sebagai bodyguard atau sebagai makhluk yang melindungi kita ketika ada malaikat yang mau mengazab kita.
Bahkan diteruskan dalam syarahnya itu, kalau seumpama kita tetap ya, seumpama sama malaikatnya tetap ngotot mau diazab, maka nanti surah As-Sajdah ini akan mengadu kepada Allah, ya Allah, kalau seumpama panjenengan tetap mau mengazab orang yang selalu membacaku setiap hari ini, lebih baik saya dihapus saja dari Al-Quran. Itu sampai segitunya untuk melindungi orang yang selalu membaca surah As-Sajdah. As-Sajdah nanti akan menjadi teman kita dan juga menjadi bodyguard kita, penolong kita, syafaat yang memberikan syafaat kepada kita ketika di alam kubur. Ya, usahakan setiap hari baca ya. Alif Lam Sajdah cuma 1 lembar setengah. Kalau bisa juga bukan hanya Sajdah, surah Tabarak itu juga Idkun, itu juga akan selain memerdekakan kita dari api neraka, dia juga bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Selanjutnya juga baca surah Yasin setiap hari dan surah Hamim Ad-Dukhan. Itu ada hadis-hadisnya, termasuk surah yang kalau bisa setiap hari dibaca. Rasulullah nggak pernah tidur kalau belum membaca 4 surah ini. Fadilahnya semuanya ada semua. Sama lihat aja di Fadlul Quran ada, kemudian juga di kitab At-Tibyan juga ada. Kalau sama lebih detail untuk surah Hamim Ad-Dukhan, surah Yasin itu banyak sekali diriwayatkan oleh di tafsirnya Ibnu Katsir. Tahu fadilahnya semuanya tahu? Fadilahnya surah Yasin apa? Selain kalau dalam hadis kan iqra'u limautakum. Bacalah Al-Qur'an surah Yasin ini ketika ada yang meninggal di antara kalian. Kenapa kok setiap ada yang meninggal disuruh baca surah Yasin? Bahkan ada Yasinan, ada Yasin Fadilah. Kalau saya pernah baca di terakhirnya tafsirnya surah Yasin di kitab Ibnu Katsir diriwayatkan, man qara'a Yasin marratan maka faka'annama qara'a Quran kulluha 10 marrat atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Memang hadisnya itu dhaif, tapi kalau untuk fadhilul amal enggak masalah. Jadi barang siapa yang membaca surah Yasin sekali, seakan-akan dia membaca Al-Qur'an 10 kali khataman. Saman pernah sehari 10 kali khataman? Satu juz saja kadang ya kadang enggak ya. Ini kalau membaca surah Yasin seperti 10 kali khataman. Itu bisa lihat di kitab Ibnu Katsir. Hadisnya kata beliau memang dhaif, tapi kalau untuk fadhailul amal enggak masalah. Kalau untuk ahkam memang enggak boleh kalau dhaif. Untuk hukum sumama untuk menjadi dalil halal, menjadi dalil haram, atau menjadi dalilnya wajib, apa ini sunnah, itu enggak boleh. Karena tentang masalah hukum harus hadisnya sahih, harus kuat dari segi sanad maupun matannya, itu harus kuat. Tapi kalau untuk fadhil amal enggak masalah, boleh walaupun dhaif. Karena ini selama tidak sampai di situ berbeda atau bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Itu ya. Itu yang baca surah Yasin. Kalau surah Ad-Dukhan, kayaknya ini yang kelas A1 udah tak terangkan. Apa? Itu juga sama di kitab Ibnu Katsir, saya juga pernah membaca di situ. Barang siapa yang membaca surah Ad-Dukhan ketika menjelang maghrib, menjelang malam, maka Allah akan menurunkan 70.000 malaikat. Tugasnya untuk apa? Untuk memintakan ampun kepada orang yang membaca tersebut. Itu kalau membacanya sore menjelang malam. Jadi Allah mengirimkannya nanti malam sampai pagi, sama walaupun tidur ngorok gitu ya, itu malaikat tetap mendoakan sama Allah, ya Allah, ampunilah hamba ini. Karena apa? Dia selalu membaca surah Ad-Dukhan. Itu sampai subuh dijaga sama malaikat sama dimintakan ampun terus sampai subuh, padahal sama turutok. Dan juga kalau sama membacanya itu adalah ketika pagi menjelang pagi ya, jadi malam menjelang pagi ya, ada subuh gitu ya. Itu Allah mengirimkan juga 70.000 malaikat mulai pagi dia sampai maghrib, sama juga tugasnya memintakan ampun kepada orang yang baca. Jadi kalau 2 kali baca itu berarti sama setiap hari dijaga oleh malaikat. Bukan hanya 1 ya, 70.000. Jadi makanya orang yang sering baca surah Tuhan ini insya Allah jarang maksiat. Bagaimana mau maksiat yang selalu dimintakan ampun sama para malaikat. Dia mau maksiat dijaga sama malaikat ya.
Tapi dilalah kalau dia memang ditakdirkan oleh Allah maksiat, seumpama ya, itu biasanya dilupakan membaca surah Hamimah itu kan. Enggak tahu entah kenapa lupa atau apa, yang jelas dia berat mau membaca surah itu. La haula wala quwata illa billah ya. Kalau maksiat itu memang kita enggak ada kekuatan kecuali memang atas pertolongan Allah. Kalau enggak ada hidayah dari Allah ya kita enggak akan bisa berlepas dari yang namanya maksiat. Kalau surah Tabarok, kalau Tabarok jelas ya, itu akan melindungi kita dari azab kubur. Ya, kita ini namanya manusia, ya, tidak terlepas dari yang namanya maksiat. Kita bukan maksum. Apalagi sekarang sudah zaman modern kayak gini, ada internet, ada segala macam. Ya, kadang kita buka Facebook yang keluar ada wanita nggak pakai kerudung, buka aurat dan sebagainya. Berarti mata kita tidak secara langsung sudah maksiat, maka kita ya harus selalu minta ampun kepada Allah. Salah satunya membaca surah Tabarok biar kita selamat dari azab kubur. Orang itu kalau sudah selamat dari azab kubur, maka dia otomatis akan selamat selama-lamanya. Maksudnya ketika di Sirat, pasti dia masuk surga sudah. Makanya sahabat-sahabat itu kalau sudah melihat kuburan ini pasti semuanya nangis. Karena apa? Karena kuburan itu adalah penentuan. Jadi dia itu akan selamat selama-lamanya atau dia akan celaka selama-lamanya itu ketika di alam kubur itu. Makanya kalau ada orang kok kemudian ketika di alam kuburnya dia jasadnya masih utuh, kan sering ya kita dengar berita ya. Itu Masya Allah sangat nikmat itu. Berarti selama-lamanya dia akan selamat dari malapetaka yang ada di akhirat nanti. Akan selamat itu. Tapi kalau dia kuburnya udah kena azab, baru dimasukin sudah ada kalau jengking ada ular besar gitu ya. Kalau dicerita apa itu hikayahnya itu waduh sudah wassalam sudah itu. Maka selama-lamanya dia akan tambah parah ketika di neraka nanti. Naudzubillah ya. Semoga kita semua dijaga oleh Allah dari azab kubur. Amin ya rabbal alamin. Terus. Jadi itu ya. Jadi kita harus punya bekal. Makanya zaman ini kalau kuliah seperti ini, itu yang dipikir jangan cuman untuk bekal dunia. Ya. Terkadang kita ya Allah, kadang saya lihat teman-teman sampai nggak tidur, dibela-belain ngerjain tugas. Tapi kalau suruh sholat malam beratnya Masya Allah. Kalau udah tanggung jawabnya untuk kuliah, wah berani sampai nggak tidur, wah kuat. Tapi ketika disuruh untuk bekalnya menuju akhirat, kadang baru jam 8 sudah ngantuk. Untuk bangunin sama musyrifahnya untuk tahajud males ya. Tapi kalau tanggung jawabnya kuliah semangat. Padahal kuliah ini kan kalau dinilai dari dunia sama akhirnya banyak dunianya kan ya. Memang ada akhiratnya, ada nilai akhiratnya. Karena kita ada jihadnya, ruhul jihadnya ada. Cuman di situ karena niat kita itu adalah untuk keduniaan. Jadi maka usahakan nanti kalau ini kan banyak santri baru ini ya. Usahakan nanti kalau keluar dari ma'had, kalau nggak jadi musyrif atau musyrifah, usahakan mondok. Ya, jangan di kos. Apalagi ini santri calon-calon ahlullah wa khassatuh, ahli Quran ya. Maka jangan sampai di kos. Kalau putra itu ada pondok Pasar Besar. Kalau putri ada banyak pondok, di antaranya di pondok saya masih ada promosi. Tapi udah tinggal dikit ini, di booking sama jurusan ulumul Quran wa tafsir ini 20. Jadi tinggal 20 ini kuotanya. Tapi itu ada ujiannya nanti otomatis. Jadi kalau ketika di pondok otomatis kita itu ada di situ, kita bukan hanya kena dunianya tapi pasti akhirnya juga kena. Karena di sana nanti ada program berjamaah, ada ngajinya, sama tiap hari dapat siraman rohani, ya kan? Coba kalau di kos, udah gak ada yang ngingetin, sholat wallahu alam, ya, ngajinya wallahu alam. Kalau mandiri semandiri-mandirinya orang, kalau sudah di kos pasti akan ikut lingkungannya. Ketika lingkungannya itu bebas, kemudian kayak gitu ya, susah, berat ya. Karena lingkungan itu akan mempengaruhi sekali, teman itu juga.
Jadi kalau teman-temannya semuanya menghafal Quran, semuanya semangat, kan jadi ikut semangat. Walaupun kita lagi malas, ketika melihat teman kita semangat, jadi ikut semangat. Tuh, jadi harus kalau bisa tetap di pondok ya, cari pondok pesantren. Ini banyak luhur juga ada yang dekat-dekat sini. Mergosono, Mbah Marzuki. Banyak pondok-pondok. Jadi biar kita ini tadi loh, bekal itu penting. Kan nggak mesti ya, umur itu kadang kita masih muda, kadang sudah diambil, sudah bertemu dengan Allah. Kadang udah tua. Kan kita nggak tahu, teman kita ada kemarin sudah ada berapa yang meninggal, 3 orang ya, maba ya. Jadi nggak tahu umur itu, wallahu alam, siapa yang ajalnya sudah ya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi mumpung kita diberi kesempatan oleh Allah, usahakan jangan sampai ada waktu terbuang sia-sia. Apalagi zaman ini calon-calon penghafal Quran, calon hafizul Quran ya. Setiap saat usahakan bawa Quran. Saya dulu kalau di pondok itu sampai di pagar-pagarnya jalannya itu menuju ke pondok itu ada Quran, banyak tumpuk-tumpuk. Jalan umum itu banyak Qurannya. Di kuburan-kuburan itu banyak Quran. Ya. Jadi karena apa? Dimanapun tempatnya itu mesti selalu ada Quran. Jadi setiap saat itu kita akan, insya Allah, kalau kita selalu membacakan dalam hadis kan, dalam Fathul Quran dijelaskan, Iqra wartaqi kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilata 'inda akhir ayatin taqra'uha. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bacalah Al-Quran, wartaqi, dan naiklah derajat kamu ya. Warattil kama kunta turattil fid dunya. Maksudnya itu kita disuruh membaca sebanyak mungkin Al-Quran, karena apa? Derajatnya nanti kita itu di surga itu sesuai banyaknya bacaan sampean. Jadi orang yang paling banyak khatam Quran tiap hari semua ada ya, itu yang paling tinggi derajatnya di akhirat nanti. Dan Imam Nawawi mencatat orang yang terbanyak membaca Al-Quran itu adalah namanya Ibnul Hakim. Itu setiap hari khatam 8 kali khataman. 1 hari 1 malam. Jadi siangnya 4 kali khataman, malamnya 4 kali khataman, 8 kali khataman setiap hari. 24 jam kalau dibagi 8 berarti tinggal berapa jam? 3 jam. 3 jam, setiap 3 jam khatam Quran. Itu belum mandinya, belum kerjanya, belum nanti muamalah sama istrinya, sama anaknya. Itu gimana natanya itu? Orang-orang seperti itu walaupun waktunya sama dengan kita, tapi berkahnya beda. Kayak Imam Nawawi ini mengarang kitab banyak, pengarang kitab Nasu ini. Ini yang mengarang dulu pakai tangan loh ya, enggak pakai kayak kita komputer copy paste itu kayak gitu enggak. Beliau ini asli nulis dari memang ijtihad beliau, istilahnya dari ilmu beliau, penemuan-penemuan beliau. Kemudian beliau menciptakan kitab berapa itu sudah banyak kitabnya beliau ini. Ini kalau kita baca kitab Imam Nawawi itu aja setiap hari non-stop itu mungkin kita akan berapa tahun kemudian baru selesai untuk menghatamkan kitab beliau. Itu kok bisa, padahal dulu belum ada komputer dan belum ada apa, lampu juga belum ada, tapi berkah itu loh masalahnya. Waktunya itu apa? Berkah. Jadi kalau waktu berkah itu kita bisa beramal banyak, waktunya akan diperpanjang. Kan nggak mungkin secara masuk akal orang setiap 3 jam sekali khatam, kan nggak mungkin, mustahil itu. Secepat apapun, sama kalau paling cepat berapa menit? 1 juz 20 menit, 15 menit ya, standar 15 menit, benar. Atau paling cepat 10 menit. Bisa, saya punya teman itu 10 menit, itu satu juz 10 menit, jadi 1 jam dapat 6 juz. Kalau yang 15 menit kan berarti 1 jam itu 4 juz, berarti 7 jam setengah khatam. Kalau ini 3 jam bisa khatam, Masya Allah. Kayak bacanya itu kalau orang dulu pasti ya nggak seperti kita yang cepet kayak Syuman itu, mungkin ya cepet tapi itu jelas gitu loh ya, orang dulu itu, ulama-ulama dulu. Terus gimana? Itu Allah yang mentakdirkan. Bisa aja mataharinya atau gimana, atau
Allah Maha untuk memberkahi waktu itu sangat mudah bagi Allah. Yaitu itu kalau memang zaman berkah. Jadi kalau zaman itu memang niat menghafal Al-Quran beneran, zaman bisa menjaga waktu, itu zaman akan diberkahi waktunya oleh Allah. Jadi walaupun waktunya itu sama dengan teman sampean, makanya kalau zaman karena tugas banyak, apapun kegiatan di kampus, usahakan tetap membaca Al-Quran. Karena itu akan memberkahi waktu sampean. Terkadang teman-teman ini heran saya, karena cuma tugas akhirnya nggak setoran. Karena ini alasannya kampus, alasannya ini nggak baca Al-Quran sama sekali setiap hari. Justru karena saman nggak baca Al-Quran itu akhirnya apa? Saman itu waktunya gak diberkahi oleh Allah. Seakan-akan waktu itu cepat banget, saman belum selesai padahal masih istilahnya waktunya tinggal sedikit tapi tugasnya masih banyak. Karena apa? Karena itu tadi saman malah menghindar dari Al-Quran yang memberkahi waktu sampean itu. Seandainya sampean tadi membaca Al-Quran, Allah akan memperpanjang waktu sampean dan akan dipermudah sampean mengerjakan tugas sampean. Itu sampean ingat ya. Ketika sesibuk apapun, jurusannya apapun, ketika setiap hari semua masa-masa satu juz, jangan sampai tinggalkan. Ya. Insya Allah, Allah itu maha kuasa untuk memberkahi, untuk memperpanjang waktu sampean itu. Bisa semua 24 jam menurut hitungan manusia, tapi menurut Allah bisa aman dipanjangkan jadi 48 jam, 2 hari bagi sampean. Mudah bagi Allah. Itu penting ya. Ini kadang alasan karena tugas, alasan karena ini, karena itu, akhirnya nggak setoran. Pernah nggak itu? Sering ya. Terus ini ya. Ingat pokoknya bekal kita itu yang paling penting adalah bekal nanti ketika di akhirat. Akan menyesal selama-lamanya kalau kita nggak punya bekal. Wallah itu ya. Berapa banyak orang dalam Al-Quran itu loh. Ya laitani kuntu turaba. Ayatnya itu yang banyak dari ayat Al-Quran itu sampai meminta satu saat waktu, 1 detik aja untuk dibangkitkan kembali. Gimana ayatnya itu? Atas di sana. Ya ayyuhalladzina amanu wa may yaf'al dzalika wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'ti ahadukumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa aswakum minas. Jadi di situ minta untuk ditanggungkan ya ajalnya, atau dia minta dikembalikan oleh Allah ajalnya untuk satu amal, yaitu sedekah. Untuk sedekah aja mereka sangat menyesalkan, sangat penyesalannya itu ya. Karena akan tahu nanti ketika di akhirat itu sedekah kita, amalan kita yang setiap kita ketika diam-diam baca Al-Quran itu akan ditampakkan oleh Allah. Pahalanya Masya Allah luar biasa. Daripada seman buat HP-an, buat ngobrol kemana kesana kemari, ngarasani orang ya, lebih baik dibuat banyak-banyak membaca Al-Quran. Sampai ada itu namanya Qutbul Ghaus. Qutbul Ghaus itu julukannya Habib Abdurrahman. Itu setiap nafasnya beliau itu tidak kurang dari 100 kali membaca Allah Allah Allah. Jadi setiap beliau nafas satu Allah Allah 100 kali, nafas kedua 100 kali. Jadi setiap beliau tidak akan bernafas ketika sebelum membaca Allah Allah sampai 100 kali. Itu julukannya Qutbul Ghaus, Habib Abdurrahman As-Sigaf. Julukan As-Sigaf pertama kali itu ya. Itu dijuluki oleh Habib Abdurrahman As-Sigaf. Itu jadi sebelum nafas, setiap nafas beliau dalam nafasnya pasti zikir dulu sampai 100 kali Allah Allah. Saman berapa kali? Setiap nafas. Ya Allah, kadang kita kalau dibandingkan dengan ulama-ulama dulu, dengan para sahabat, jauh. Dulu zaman dulu kalau sudah ketinggalan jamaah gitu aja ya, maka semuanya melayat. Melayat itu tahu melayat? Kayak orang mau meninggal, kalau ada orang meninggal itu loh. Jadi sama lihat di kitab Ihya Ulumuddin. Jadi adatnya sahabat dulu kalau ada yang nggak jamaah sekali aja, itu mereka diziarahi sampai 3 kali, 3 hari. Mereka sedih nangis semuanya berziarah ke sahabat yang tidak berjamaah tadi. Kalau kita berhari-hari nggak jamaah, ya Allah, astagfirullah.
Itu kalau seumpama kita hidup di zaman sahabat, kita pasti dikira sudah mati yang sudah bertahun-tahun yang lalu. Setiap hari diziarahi oleh orang. Syukuran. Ya untung kita hidup di zaman yang enggak seperti itu. Ya Allah, kadang saya tuh kalau melihat membandingkan ulama dulu, kehidupan zaman sahabat dengan zaman sekarang, Masya Allah, memang zamannya sudah mau kiamat ya memang ya. Jadi kayak nggak ada beban gitu, ada azan, ada sholat jamaah, kayak nggak ada beban gitu. Kalau dulu ada azan, wajahnya pada pucat, ya, karena mau bertemu dengan kekasih, mau bertemu dengan Allah. Jangankan mendengar azan langsung pada semuanya ditinggalkan, baik itu dagangan atau apapun ditinggalkan. Sama di Tarim masih kayak gitu, di Tarim itu namanya Madinatul Auliya. Itu kalau ada azan memang kayak gitu, jadi ditinggalkan semua, yang jualan, yang sibuk apapun ditinggalkan semua, langsung ke masjid semua. Kalau Indonesia, Masya Allah. Ya semoga kita lebih baik nanti ya. Terus rakib al-bahr bila safin ay fayaghriqu gharqan la khalasa lahu illa biman yanqidhu. Kemudian nanti namanya juga ke laut tanpa kita naik perahu ya, bagi orang yang di alam kubur tapi tidak membawa bekal, maka dia nanti akan akan tenggelam dan tidak ada yang bisa menyelamatkan. La khalasalahu itu tidak ada yang bisa menyelamatkan dia. Illa biman yang gitu, kecuali orang yang memang diselamatkan oleh Allah dengan rahmatnya Allah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwis. Dahulunya Rasulullah juga, tiada seorang mayit di alam kuburnya melainkan ya bagaikan orang yang tenggelam, kal ghariq. Orang kalau udah tenggelam itu gimana? Ya udah dia minta tolong ke siapa? Ya kalau ada yang nulung di lautan itu, kalau enggak ada yang mati. Al-mughawwisi yang minta tolong. Ai at-talab li ayyughas, yaitu untuk minta tolong untuk ditolong. Dan yang bisa menolong nanti ketika kita di alam kubur itu hanya amal kita. Makanya tadi saya bilang baca minimal 4 surah itu ya. Itu nanti akan menolong kita. Teman pegang itu karena ada hadisnya itu, jelas. Apalagi surah Sajadah itu akan diserupakan dengan makhluk. Ya. Itu kalau sama istiqomah enggak sampai 10 menit selesai kok. Saya itu perjalanan kalau mau ngajar dari habis maghrib itu ya. Itu dari perjalanan dari Telogong Mas itu kayaknya cuma 5 menit. Itu saya sudah menyelesaikan 2 surah. Surah Sajadah selesai sama surah Tabarok selesai. Padahal perjalanan dari cuman di Jayogrens itu sampai ke kampus naik motor. Enggak apa-apa. Kalau udah istiqomah gitu sama dimanapun gak apa membaca Al-Quran. Kan gak sampai salah kan. Jadi sudah refleks kayak Al-Fatihah itu. Saman perjalanan dari Ma'had saman ke kampus, apalagi yang Al-Farabi itu yang jauh itu bisa 4 surah langsung itu. Karena 10 menit perjalanan ya kan. Selesai itu sama. Daripada ngobrol sama teman-temannya gojekan ya. Lebih baik buat baca Al-Quran, Masya Allah. Itu yang akan jadi bekal sampai nanti. Berjalan dengan membaca Al-Quran. Usahakan seperti itu. Pokoknya orang menghafal Al-Quran itu nggak ada waktu kecuali untuk membaca Al-Quran. Dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya. Wal maqalatur rabi'ah. Usahakan. Jam berapa ya? Nanti waktunya habis nanti. Oh tinggal 1/4 jam. Sampai jam 9 ya? Jam 9? 15 ya? Oh masih setengah jam, alhamdulillah. Masih dapat 1 maqalah maksudnya. Wal maqalatur rabi'ah an Umar radhiyallahu anhu nukila 'an Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam
bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dawuh kepada malaikat Jibril, dawuh apa? Sifli hasanati Umar, sifatilah atau gambarkanlah kepadaku wahai Jibril hasanati Umar, kebaikan-kebaikan Sayyidina Umar. Faqal law kanatil biharu midadan wasyajaru aqlaman lima hasartuha. Wahai Nabi Allah, kalau seumpama seluruh lautan, ya, wasyajaru aqlaman, dan apa itu lautan itu sebagai tintanya, kemudian seluruh syajar atau pohon-pohon itu menjadi pulpennya, maka pasti saya tidak akan bisa menulisnya karena saking banyaknya kebaikan Sayyidina Umar. Masya Allah. Padahal beliau itu ketika masuk Islam umurnya sudah sekitar 40 tahun. Enggak sampai ya, 38, 30 ke atas sudah. Berarti beliau itu istilahnya masuk Islam itu berarti mulai umur 30 lah katakan ya. Beliau sedo umur 63 kurang lebih. Berarti berapa tahun? 40-an ya, 40 maksimal itu 40 tahunan. 40 tahun tapi kebaikan beliau sampai disifati oleh malaikat Jibril tidak bisa ditertulis seandainya lautan itu menjadi tintanya. Bayangkan. Lautan itu jadi tinta jadi berapa? Nulis berapa buku sudah? Wah, Masya Allah. Faqala, kemudian Rasulullah tanya lagi, sifli hasanati Abi Bakar wahai Jibril. Ya. Kalau begitu tolong gambarkanlah kebaikan-kebaikannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu. Faqala Umar hasanatun min hasanati Abi Bakar. Masya Allah. Jadi Sayyidina Umar itu satu kebaikan aja, secuil kebaikan dari kebaikan-kebaikannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah. Enggak ada apa-apanya Sayyidina Umar dibanding Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lah kalau Sayyidina Umar enggak bisa tertulis kebaikan-kebaikannya, terus Sayyidina Abu Bakar Siddiq kayak apa? Masya Allah, ini loh ya. Makanya dulu itu benar ya, sahabat dulu itu Masya Allah kalau sudah berjuang itu udah. Dulu itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu sampai pernah pas ketika perang apa itu ya, habis perang yang wakaf semua hartanya itu apa? Perang apa? Pas ketika paceklik itu, pas ketika musim panas itu ya. Kalau nggak salah perang Khandaq atau punya pas kemarau panjang itu pokoknya itu. Itu beliau itu mensedekahkan seluruh hartanya. Ya, seluruh hartanya sampai enggak tersisa sedikit pun. Sampai setelah itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq cuma pakai kain goni. Tahu kain goni kan? Jadi kain goni itu sak yang terbuat dari yang kayak suket gitu loh apa? Yang gatel itu loh. Sekarang nggak ada kain karung goni itu. Karung goni itu zaman dulu ada. Itu gatel kalau kita pakai. Sampai pakai itu. Dan ketika itu apa? Ketika mereka siapa namanya? Abu Bakar Siddiq memakai kain goni itu, akhirnya seluruh malaikat ya, itu perwakilan malaikat Jibril turun ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini sahabat kamu ini Masya Allah ini mensedekahkan semua hartanya sampai beliau nggak punya baju. Akhirnya beliau pakai baju goni. Akhirnya apa? Karena untuk menghormati sahabat jenengan itu, seluruh penduduk langit semuanya pakai goni. Nah, sampai segitunya. Jadi seluruh penduduk langit itu pada waktu itu nggak ada yang pakai pakaian kebesaran, tapi semuanya pakai kain goni. Ya, karena menghormati Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi sampai segitunya. Bahkan Sayyidina Umar ketika itu membawa separuh dari hartanya, ya, dibawakan ke Rasulullah. Tapi ketika melihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu seluruh hartanya diberikan, Sayyidina Umar bilang apa? Saya setiap kali kebaikan pasti selalu kalah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Saya ngasih separuh dari harta saya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq seluruh hartanya. Walaupun kata Sayyidina Umar, walaupun kalau dijumlah separuh dari harta saya itu lebih banyak daripada punya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq seluruhnya hartanya kalau ditimbang atau dinilai dengan punyanya Sayyidina Umar masih banyak punya Sayyidina Umar. Tapi karena beliau mensedekahkan semuanya itulah yang menjadikan nilai lebih. Ya. Makanya nggak pernah menang kalau untuk
fastabiqul khairat. Nah, Sayyidina Umar selalu kalah. Makanya beliau ketika setiap Abu Bakar Siddiq sudah mesti sudah pasti kalahnya lah gitu ya. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Disebut As-Siddiq karena beliau yang pertama kali ketika Rasulullah itu Isra Mi'raj itu ya, itu kan semuanya banyak yang murtad itu pada itu. Tapi ketika orang-orang munafik ini, itu loh teman kamu itu yang ngaku-ngaku nabi, katanya itu naik ke pergi berjalan semalam itu ke Baitul Maqdis kemudian langsung ke Sidratul Muntaha. Ini mustahil. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, seandainya Rasulullah mengatakan lebih daripada itu, ya, lebih mustahil lagi, maka saya pasti yang percaya apapun yang sudah diceritakan oleh Sayyidina Muhammad. Jadi kalau lebih dari itu ceritanya lebih nggak masuk akal lagi, pasti saya lebih percaya lagi. Karena beliau ini sudah bukan manusia biasa, karena itu sudah menjadi utusan Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya, Masya Allah. Terus, aizud dunya bil mal wa aizul akhirati bisalihil amal. Kemuliaan ketika di dunia yaitu bil mali dengan harta, tapi wa aizul akhirah yaitu utawi kemuliaan di akhirat itu bisalihil amal dengan memperbanyak amal soleh. Orang yang paling banyak amal solehnya nanti di akhirat dia yang paling mulia. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Bukan orang yang paling kaya, bukan pejabat, bukan apa, tapi yang paling amalnya paling banyak. Jadi kemuliaan itu bukan dilihat dari berapa banyak santrinya, berapa banyak saman hafalnya, bukan seperti itu. Bukan dilihat dari berapa banyak dia punya harta, berapa banyak dia punya pangkat jabatan. Kalau seumpama nilai kemuliaan itu dilihat dari itu semua, maka pasti ya orang akan berlomba-lomba dalam itu. Contoh ya, seumpama Allah memberikan izzul, kemuliaan itu, seumpama orang yang paling takwa di antara hamba-hamba Allah itu adalah orang yang paling kaya seumpama, pasti orang pada berebutan untuk menjadi kaya. Akan bahkan bisa bunuh-bunuhan juga, karena orang yang paling kaya adalah orang yang paling mulia. Tapi alhamdulillah Allah itu menjadikan istilahnya barometernya orang yang paling mulia itu adalah dari ketakwaan. Jadi siapapun akan berhak, dan takwa itu memang berat, menjalankan semua perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah itu berat. Baik itu orang miskin akan bisa, ya, orang kaya pun juga bisa. Takwa itu bisa dilakukan oleh siapapun, dan itu untuk fastabiqul khairat kepada takwa itu berat. Beda dengan fastabiqul khairat dalam harta, dalam jabatan. Itu kan nyata, tapi takwa itu hati masalahnya. Jadi susah, berat. Fala nataqawwa umur ad-dunya wa la tusli illa bil amwal wa la tataqawwa umur al-akhirah wa la tusli illa bil a'mal salihah. Maka ini dilanjutkan, maksudnya dari aizud dunya bil mal wa aizul akhirah bis salihil amal, maka kita itu otomatis jangan sampai kita itu menjaga, nataqawanya menjaga, terlalu memperhatikan atau terlalu mengejar urusan-urusan dunia, dan juga awalatus illa bil amwal, dan juga orang itu tidak bisa menjadi baik illa bil amwal, melainkan dengan harta. Wala tataqawwa umurul akhirah, dan juga orang itu tidak bisa disebut takwa dengan wala tataqawwa umurul akhirah. Sebentar. Oh ya. Jadi maksudnya itu kalau urusan-urusan dunia itu tidak bisa menjadi barometer, tidak bisa menjadikan dia izzun ketika di akhirat. Dan juga dia tidak akan menjadi baik kecuali dengan amwal. Itu kalau urusan akhirat, urusan dunia. Dan kalau urusan akhirat itu tidak bisa kita itu dengan cara mengejar dunia tadi
Wala tusli illa bil amali shalih, tidak bisa menjadi baik urusan akhirat itu melainkan dengan amal-amal saleh. Jadi kalau urusan dunia itu tidak akan bisa tercapai kecuali dengan harta. Kalau sampean pengen mulia di dunia ya harus bil amwal, dengan harta. Kalau sampean pengen mulia umurul akhirah, yaitu urusan-urusan akhirat, tidak akan bisa mencapai kemuliaan itu kecuali dengan amal as-shalih. Maknanya sama. Jadi kemuliaan itu intinya kalau dunia itu dengan harta, kalau akhirat dengan amal shalihah. Terus wal maqalatul khamisah. An Utsman radhiyallahu anhu hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Ini penting ini. Kalau sampean itu susahnya memikirkan dunia, maka itu akan menggelapkan dalam hati. Jadi hati kita kalau selalu sedih dengan urusan dunia karena masalah apa ya? Dia itu selalu galau. Enggak tahu galaunya karena apa, punya urusan dunia aja lah. Cintanya enggak terjawab, harta gagal terus, bisnis apapun gagal. Ayo dia sedih terus. Itu akan apa? Akan menjadikan hati kita akan jadi gelap. Karena yang dipikirkan hanya dunia aja. Tapi kalau yang dipikirkan itu akhirat, sedihnya itu kesedihannya dalam memikirkan akhirat, maka nurun fil qalbi, maka akan menjadi nur, cahaya dalam hati. Makanya kalau orang itu pengen hati saman tenang, pengen saman itu hidupnya itu tentrem, ayem, bahagia, maka saman itu jangan terlalu menyibukkan diri dengan dunia. Terus pokoknya nanti kalau jadi apapun sampean, ada dosen, jadi mungkin jadi pejabat atau apa ya, gunakan jabatan-jabatan sampean itu adalah untuk menolong agama Allah. Ya. Karena itu yang bisa memberikan apa ya istilahnya, yang bisa berjuang melewati seperti itu ya hanya orang-orang yang punya jabatan itu. Karena tidak bisa itu dilakukan oleh orang-orang yang enggak punya pendidikan, orang yang tidak punya jabatan untuk bisa seumpama memberi kebijakan apa ya. Itu enggak bisa kalau masyarakat biasa, tapi kalau pejabat dia punya. Makanya usahakan jabatan itu gunakan untuk menolong agama Allah, untuk memikirkan akhirat. Bagaimana agar umat ini jadi gubernur seumpama. Bagaimana umat ini semuanya bisa berjamaah di masjid. Bagaimana agar semua masyarakat itu bisa sekolah-sekolah gratis, tempat-tempat ibadah itu semuanya penuh. Itu luar biasa kalau mikirnya seperti itu. Jangan cuma dunia aja yang dipikir ya. Ay al-husnu fil umuril muta'alliqati bid dunya shara muzliman fil qalbi. Yaitu kesedihan fil umuril muta'alliqah bid dunya, dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan dunia, itu menjadikan orang itu kegelapan, menjadikan kegelapan di dalam hatinya. Tapi wal husnu fil umuril muta'alliqati bil akhirah. Tetapi kalau kesedihan itu dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan akhirat, maka sara munawwiranil qalbi, maka itu menjadikan hati kita menjadi lebih terang. Makanya Rasulullah itu tidak pernah dalam sejarahnya ya itu tertawa terbahak-bahak ya. Paling pol itu beliau cuma kelihatan geramnya itu ketika karena apa? Jadi Rasulullah itu saya pernah melihat di itu dalam sirahnya itu, Rasulullah itu selalu sedih. Karena apa? Sedihnya itu karena memikirkan umatnya, bagaimana nanti di akhirat, bagaimana tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah. Intinya beliau itu sangat sayang kepada kita ini ya, umatnya ini. Beliau itu sampai kehidupannya itu selalu kelihatan sedih. Tapi sedihnya beliau itu cuman dalam arti itu karena kesedihan beliau memikirkan kita itu, akhirnya beliau ada ketentraman dalam hatinya. Jadi orang itu kalau sudah berjuang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah
Sama nanti kalau udah jadi kiai mubalik besar seumpama, atau seumpama menjadi orang-orang yang dai ilallah, ya, itu pasti mengalami yang namanya ini tadi, yaitu memikirkan umat, akhirnya Saman sedih. Nah, dengan kesedihan Saman mikir umat itu akan Saman merasakan ketentraman kejiwaan yang sangat bahagia, yang tidak akan diberikan oleh orang-orang yang tidak pernah berdakwah di jalan Allah, yang tidak pernah diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang tidak pernah berjuang di jalan Allah. Jadi kesenangan itu hanya dirasakan oleh orang-orang yang memang berjuang di jalan Allah. Bagaimana menceritakan kebahagiaan itu? Enggak bisa diceritakan karena saking bahagianya. Seandainya dunia seisinya itu disuruh untuk mengganti kebahagiaannya itu, ya, kebahagiaan ketika dia memikirkan umat, memikirkan akhirat itu, maka pasti tidak akan mau untuk diganti karena saking bahagianya. Jadi kebahagiaan itu sebenarnya hakikinya adalah ketika kita berjuang di jalan Allah, ketika kita sedih di jalan Allah, ketika kita sedih di jalan akhirat. Itu akan rasanya nikmat, ya. Jadi iman itu bisa dirasakan sebagaimana madu. Itu yang bisa merasakan hanya orang-orang yang punya sempurna imannya. Dengan cara tadi memikirkan akhirat terus. Terus cara bagaimana agar akhirat kita selalu kita pikirkan, maka ya salah satunya adalah Saman selalu kalau Saman baca Al-Quran jangan cuma dibaca, jangan cuma dihafal. Sekali-kali Saman lihat terjemahannya, sekali-kali Saman lihat asbabun nuzulnya. Itu yang akan menjadikan terangnya hati, akan menjadikan kita menjadi memikirkan akhirat. Di antaranya ya selain mendengarkan sering-sering ceramah seperti itu atau siraman rohani dan sebagainya, ya. Terus ini doanya, Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dunia ini adalah yang sesuatu yang amat kami pikirkan atau yang kami gelisahkan, ya. Wala mablagha ilmina, dan janganlah Engkau jadikan dunia ini sebagai puncak dari pengetahuan kami. Eman kalau sama jauh-jauh dari mana rumahnya yang paling jauh ini, Sumatera, Sumatera ke Malang, yang dipikirkan hanya dunia aja, hanya ijazah aja. Eman, ya. Sama jauh-jauh ke sini itu sebenarnya sama orang tua sampean memang di sini ada mahatnya itu masalahnya. Itu yang akan menolong sampean, menolong keluarga sampean, menolong keluarga sampean nanti, orang tua sampean, itu ya di mahatnya itu. Kalau ijazah itu ya untuk sampean nanti sebagai pengen melanjutkan atau pengen sebagai mencalonkan gubernur atau PNS atau apa, itu dengan itu tadi ijazah. Tapi kalau untuk menyelamatkan orang tua dari api neraka, menyelamatkan keluarga kita dari api neraka, ya, agar mereka mendapat syafaat semuanya, yaitu dengan sampean menghafal Quran seperti ini. Saya sangat beruntung zaman ini masuk hati gitu, masya Allah. Itu pilihan yang sangat-sangat bagus sekali, ya. Dan itu seandainya sampean tahu itu masya Allah, itu adalah hidayah. Itu hanya orang-orang tertentu saja yang diberikan oleh Allah, istilahnya akhirnya kita itu mendapat taufik, ada keinginan untuk menghafal Al-Quran, itu hanya orang-orang terpilih. Sepintar apapun, kalau Allah nggak memilih dia menjadi hafizul Quran, termasuk inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, bukan termasuk ahlullah, maka dia tidak akan ada keinginan untuk menghafal. Jadi makanya sampean harus bersyukur. Dengan sampean pengin menghafal itu aja udah, itu kenikmatan yang luar biasa. Enggak akan diberikan ke orang-orang yang sembarangan. Makanya sampean jangan sampai mengecewakan pilihan Allah. Jangan sampai malas-malesan, jangan sampai cuman untuk pantes-pantesan, untuk biar dikatakan wah ikut hati-hati, jangan, eman-eman. Itu murni, itu memang Allah memilih sampean, ya. Usahakan kita itu harus bersyukur. Dengan cara syukurnya dengan cara apa? Dengan cara sampean semangat di dalamnya. Jangan tanggung-tanggung. Kalau sudah sampean itu di situ sampean mendapat hidangan dari jamuan dari Allah, jangan tanggung-tanggung. Habiskan hidangannya. Makan semuanya di situ.
ambil semua Al-Quran di situ, ilmunya semuanya dihafal. Itu yang akan menyelamatkan sampean, keluarga sampean. Kan orang yang hafal Quran itu kan bisa menyelamatkan keluarganya 7 orang, ada yang mengatakan 10. Bayangkan. Dan bukan hanya 7 orang yang atau 10 orang, itu orang yang sudah ditetapkan oleh Allah ahli neraka. Jadi orang yang ahli neraka ditetapkan oleh Allah itu bisa sama selamatkan. Tapi selama dia iman loh ya. Kalau yang sama selamatkan orang kafir nggak bisa. Rasulullah aja nggak bisa menyelamatkan orang kafir. Pokoknya kalau dia masih ada iman, dia cuma punya sumama, nggak pernah sholat atau apa, itu bisa diselamatkan oleh orang penghafal Quran. Dan bahkan kalau saman itu hafizul Quran, kemudian wa'amila bima alima, saman mengamalkan apa yang saman tahu, mengamalkan apa yang ada di Al-Quran, maka dia akan diberikan oleh Allah syafaat sesuai dengan kehendaknya, mansya. Saman pengen satu kampung, ya Allah tolong selamatkan semuanya, bisa. Itu kalau orang yang hafal Quran plus dia bisa mengamalkan. Makanya saman ini usahakan bisa mengamalkan. Makanya kita kalau dulu ketika saya mondok itu sama bayi saya dibilangin, kamu kalau sudah lulus dari sini, sudah keluar dari pondok sini, cari guru-guru lain yang mana di situ yang lebih alim, lebih sepuh, lebih, pokoknya siapapun yang di situ ada guru Quran, sama istifadah di situ. Makanya dulu saya tuh di Yaman langsung mencari guru-guru Quran banyak. Saya punya sanad banyak. Habib Salim punya, Habib Umar bin Hafid punya, dari Habib dari Syekh Fuwai Kumbu juga punya. Bahkan orang Afrika tak mintai karena beliau seorang alim, Qira'ah Asyrah. Ada lagi yang sudah meninggal kemarin namanya. Jadi banyak yang saya tuh cuma istifadah. Walaupun Al-Fatihah sama surah-surah pendek, yang penting sama diakui santri oleh guru-guru tersebut. Karena mereka itu orang yang bisa mengamalkan Al-Quran. Kita kan di Indonesia susah mengamalkan Al-Quran. Ya, makanya kita cari ulama-ulama yang memang di situ bisa mengamalkan Al-Quran. Kita kalau diakui santri, pasti namanya kiai itu yang pertama kali dimintai syafaat adalah santrinya. Ya Allah, tolong santri-santri selamatkan semua ya Allah dari api neraka. Itu kan ya. Pasti santrinya dulu yang didahulukan. Malah orang sama dianggap santri sama si A, si B, itu sangat bersyukur sama. Bersyukur ya. Sama dianggap santri Gus Is, dianggap santrinya Mbah Yai Marzuki, dianggap santri sama siapa-siapa. Bersyukur. Karena mereka ini orang ulama yang bisa mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Bahkan ada itu Imam Syafi'i, ulama Imam Mazhab dulu ya, itu sampai sampai habis berjuta-juta. Kalau uang sekarang ya itu sampai berjuta-juta, bahkan ratusan juta habis uangnya orang tuanya itu karena apa? Untuk mencari guru-guru, untuk mencari masyayikh-masyayikh, muhaddis-muhaddis, ulama-ulama. Itu tujuannya untuk apa? Selain dapat ilmu, dia minta diakui sebagai santri. Pada ulama-ulama besar itu, Imam Syafi'i, Imam Maliki itu, sama lihat perjalanannya beliau ke Basrah, ke Mesir, kemana, sampai beliau diwangi sampai Masya Allah perjalanannya itu. Mumpung kita masih, alhamdulillah teman kan di sini banyak ulama-ulama ya kan, ada dosen-dosen yang itu mintai, semoga kita jadikan santri gitu. Minimal kita kalau nggak selamat itu masih ada yang nolong gitu loh. Ya memang asyafaatul uzma itu nanti miliknya Rasulullah, dan itu pasti kalau itu memang nggak lasyak gitu ya, la raib itu ya. Rasulullah itu nanti sudah menunggu di haud, di telaga Kautsar itu ya. Makanya semoga kita nanti bertemu lagi di telaganya Rasulullah, kita bisa berkumpul semuanya bareng ya, selamat semuanya ya. Kita termasuk orang-orang yang tidak mampir dulu ke neraka. Amin ya rabbal alamin. Yadkhulunal jannata bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu sadisah. Nah, 10 daqaiq.
Mungkin ada yang bertanya? Ini masih as-sunai. Jadi babnya kalau sama lihat di kitab Nausul Ibat itu bagus. Jadi nanti babnya yang 2 hadis. Ini babnya kita 2 hadis. Kayak yang tadi kan mulai dari awal tadi mulai makalah pertama sampai nanti makalah berapa itu? Sampai makalah banyak ini yang nomor 1 ini, 22 ini ya. Sampai makalah as-salasun, sampai makalah yang ke-30. Itu semuanya itu tentang hadisnya 22. Tadi tentang dunia, akhirat. Yang awal tadi tentang apa tadi? Yang kita baca sudah kita baca itu. Itu. Man dakhala qabra bila zat, maka faka'annama raqibal bahr bila safina. Jadi dua-dua semuanya. Yang makalah Rabi'ah juga sama. Hasanati Umar sama Hasanati Abi Bakar, dua-dua. Sama ini juga Nurun fil Qalbi sama Zulmatun fil Qalbi. Kalau kita selalu memikirkan dunia, maka hati kita jadi gelap, tapi kalau mikir akhirat, hati kita jadi terang. Kan pas ya, dua-dua pas. Wal maqalatu sadisa insyaallah fil usbu'il qadim insyaallah. Jadi kita aja yang penting kita paham, bisa amalkan gitu ya. Ini harus kita amalkan ini. Jadi Nasaihul Ibad ini memang untuk menasihati kita, kalau bisa kita itu bisa mengamalkan. Jangan cuman dapat ilmu itu jangan untuk menilai orang. Okay? Takutnya kalau sama selalu menilai orang itu samain sendiri akhirnya enggak sama Allah jadi enggan untuk memberi hidayah sama sampean. Naudzubillah ya. Jadi usahakan kalau sama cari ilmu itu untuk nasihati kita sendiri. Untuk agar kita lebih dekat dengan Allah, agar kita lebih takut kepada murkanya Allah. Itu seperti itu. Jadi untuk kita. Saya pun ketika mengajar seperti ini saya bukan mengajar. Ini saya menasihati diri saya sendiri ini sebenarnya. Ya. Saya cuma di sini sebagai istilahnya menyampaikan ya. Intinya ini adalah untuk pribadi saya sendiri sebenarnya. Karena bagaimanapun di sini memang perjalanannya para orang-orang aulia Allah, kekasih-kekasih Allah itu ya dari kalam-kalam seperti ini. Ini akan selalu menyemangati kita, akan kita itu insyaallah jadi hafidul Quran itu yang benar-benar memang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki gitu ya. Jangan sampai jadi hafidul Quran tapi salah kaprah seperti Ibnu Muljim. Karena hafal Quran akhirnya naudzubillah sama Allah disesatkan, mengikuti aliran-aliran keras. Jadi kalau orang dulu itu namanya khawarij atau menjadi orang-orang yang selalu menyalahkan orang lain, ya kan? Mengkafirkan orang lain, membid'ahkan orang lain. Ya, naudzubillah ya, jangan sampai. Makanya Mbah Yai Nawawi Mbah Yai bukan Al-Bantani, yang satunya Mbah Yai Nawawi siapa? Yang baru meninggal kemarin itu. Di sana di pondok sana itu orang santrinya itu tidak boleh menghafal Quran kecuali harus khatam kitab Ihya dulu. Jadi harus hatinya sudah tata, sudah bagus, sudah dia itu menjadi wali Allah, ya, sudah menjadi kekasih-kasih Allah, baru boleh menghafal Quran. Ada yang modelnya kiai itu seperti itu. Maksudnya itu jadi didahulukan punya ilmu dulu baru Al-Quran. Ada yang mengatakan Al-Quran dulu baru ilmu-ilmu yang lain. Kalau kita lihat sejarahnya para ulama-ulama dahulu kan Imam Syafi'i itu hafal Quran dari kecil. Ya, imam ini termasuk Imam Nawawi Al-Bantani, termasuk Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu umur 10 tahun sudah hafal Quran semuanya rata-rata. Setelah itu baru mereka mendalami fikih, mendalami tafsir, kemudian tasawuf dan sebagainya. Kalau sama ditanya gimana kita mendahulukan Al-Quran, apa mendahulukan fikih dulu atau mendahulukan pondok kitab dulu? Tergantung dia yang bertanya itu
istilahnya siapa. Kalau yang tanya orang yang masih kecil, untuk anaknya yang masih kecil, usahakan hafalan Quran dulu. Tapi kalau ada yang tanya udah orang-orang yang sudah tua, udah sepuh, dan dia seumpama dulunya orang yang nggak pernah mondok dan sebagainya, suruh aja belajar agama dulu.